Baik, kita lanjutkan ya. Tadi adalah perilaku rent seeking. Perilaku rent seeking ini jelas bisa kalian baca di sini ya. Saya tidak perlu menjelaskan, tetapi ini kegiatan yang sebetulnya tidak baik ya, karena situasi di mana agen ekonomi menggunakan proses politik untuk menciptakan rent ekonomi yang tidak terjadi dalam transaksi pasar. Jadi mungkin ini ekonomi biaya tinggi ya. Oke. Kemudian efek ekonomis pajak dan subsidi ya. Efek ekonomis itu kita akan lihat efeknya terhadap harga, output, alokasi, harga, output, dan alokasi input. Kemudian distribusi pendapatan dan kemajuan teknologi. Kita lihat. Efek ekonomis dari industri monopoli bisa dilihat dari segi alokasi input. Ya. Kita lihat di sini. Di sini adalah perbandingan posisi keseimbangan perusahaan pada industri monopoli dan pada persaingan murni. Ya. Kita lihat perbedaannya adalah apa? Pada perusahaan, ya. Perusahaan yang murni tadi, pada perusahaan persaingan murni, karena dia efeknya adalah dia tidak bisa menaikkan harga. Karena apa? Karena semua pasarnya sangat luas dan dia tidak bisa menjual harga lebih tinggi dari pesaingnya, sehingga si perusahaan pesaing murni dia akan berusaha membuat seefisien mungkin ya, dengan cara adalah apa? Perpotongan pada saat MC sampai dengan titik AC. Jadi sebesar apa? Dia akan berproduksi sesuai perpotongan ini, yaitu pada kuantiti P. Kuantiti P ini sendiri akan dijual dengan harga price sebesar P. Sementara untuk perusahaan monopoli dia tidak akan sampai ke sini, tapi dia berusaha memaksimumkan keuntungan, yaitu pada saat apa? MR sama dengan MC di sini ya. MR sama dengan MC, yaitu kemudian kita tarik ke atas ke demand ya, segini. Kalau misalnya perusahaan apa namanya? Persaingan murni, dia akan mengambil segini ya, sehingga keuntungannya adalah sebesar ini ya. Nah, sementara kalau untuk yang monopoli dia akan sebesar ini ya. Dia hanya produksi sampai sekuantiti QM ya. Oleh karena itu, untuk monopoli dia kurang efisien dibandingkan dengan pasar persaingan murni. Tetapi harus kita ketahui, pasar persaingan murni itu dia tidak pernah ada di dunia nyata juga. Ini juga tidak pernah ada ya. Sebenarnya monopoli murni tetapi relatif lebih ada ya. Hal ini terjadi karena apa? Karena pada perusahaan-perusahaan di pasar persaingan murni dia tidak bisa mencapai skala ekonomis yang dapat menurunkan biaya. Sementara untuk monopolis murni yang merupakan satu-satunya produsen di pasar barang atau jasa, dia bisa mencapai skala ekonomis dengan menurunkan biaya produksi ya. Tetapi kalau untuk kondisi yang biaya sama, maka perusahaan monopoli dia akan menurunkan produksi sedikit memproduksi produksi di bawah perusahaan persaingan murni ya, dengan cara ya. Kalau ini kasus biaya sama ya di sini ya.
Oke, sampai sini ngerti ya? Paham tidak? Efek perbandingan antara posisi keseimbangan perusahaan pada industri monopoli dan persaingan murni. Paham tidak? Anda bisa dengar tidak? Halo? Berikutnya, distribusi pendapatan. Pada perusahaan monopoli, distribusi pendapatan itu tidak terbagi secara nyata, tidak terbagi secara adil ya. Karena apa? Karena dia bisa memaksimumkan keuntungan, maka efeknya adalah si pemilik perusahaan bisa mendapatkan porsi yang lebih banyak daripada konsumen ya. Distribusi pendapatan tidak merata. Kemudian kemajuan teknologi. Kalau perusahaan monopoli, dia secara persaingan, dia berusaha untuk membuat rintangan, ya, membuat rintangan terhadap masuknya perusahaan baru. Oleh karena itu, dia akan selalu terdorong untuk meningkatkan teknologinya, ya. Sementara kalau persaingan murni, dia karena pasarnya itu rintangannya tidak ada, misalnya dia berusaha meningkatkan berusaha melakukan terobosan teknologi. Dalam jangka pendek dia akan mendapatkan keuntungan, tetapi dalam jangka panjang si perusahaan persaingan murni ini tidak mendapatkan keuntungan lagi. Karena apa? Mungkin teknologinya kan tidak, karena pasarnya sangat besar, teknologinya mungkin mudah ditiru dan lain sebagainya, sehingga kalau pada pasar persaingan murni dia tidak tertarik untuk mengembangkan teknologi. Sementara untuk monopoli, karena dia berusaha mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, maka dia berusaha untuk menjaga rintangan tersebut dengan cara apa? Dengan cara dia berusaha mencari teknologi yang terbaru, sehingga dia bisa menciptakan rintangan terhadap perusahaan yang baru masuk, ya, yang ingin masuk. Maaf. Berikutnya adalah pengaturan industri monopoli. Pengaturan industri monopoli ini bisa dengan cara alami, ya, yang punya ciri biaya menurun, misalnya industri pelayanan publik berupa industri penggalian gas alam, pembangkit tenaga listrik, angkutan kereta api, telepon, dan lain-lain. Juga pada industri pertambangan, ya. Tanpa pengendalian atau pengaturan pemerintah, maka industri monopoli menimbulkan efek ekonomis negatif berupa harga lebih tinggi dan output lebih sedikit pada industri tersebut, serta alokasi sumber daya yang tidak efisien, ya. Nah, oleh karena itu, agar tidak ada efek negatif, maka diaturlah dengan cara menetapkan harga maksimum, ya. Contohnya seperti ini. Kalau tadi kan perusahaan monopoli, dia akan berusaha mencapai semaksimum mungkin, ya, keuntungan semaksimum mungkin. Keuntungan maksimum mungkin itu didapat pada saat apa? MR sama dengan MC, ya, yaitu apa? Titik sini. Dia bisa menjual dengan cara apa? Kita tarik ke atas, ketemu dengan kurva demand, dapatlah P0 nya, price nya,
dia bisa menjual dengan harga P0. Akan tetapi dia dibatasi oleh pemerintah. Dibatasi dengan pemerintah, dia menjualnya dari di titik ini, ya, harga ini ya, karena dibatasi pemerintah, ya, P-market di sini. Dia tidak bisa menjual di titik ini. Akhirnya dia terpaksa menjual di titik ini. Akhirnya dia harus memproduksi sebesar QM, ya. Paham ya? Sementara kalau dia, sementara untuk PN ini, sebentar ya. Ini tuh yang PN ini cukup ini mengganggu saja ya sebetulnya. Aduh, sebetulnya ini kalaupun dia ingin menggunakan, dia harusnya pada saat AC ketemu dengan MR ya. Tidak jelas ini QN yang ini. Mungkin ini maksudnya QN yang di sini adalah pasar persaingan murni, harganya di situ ya, di sini ya. Ini pasar persaingan murni ya. Tapi yang pasti dengan cara menempatkan pemerintah, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sebesar sebanyak ini maksimum, tapi dia keuntungannya segini ya, cukup segini ya, dibatasi ya. Oke, itu maksudnya. Kemudian ini adalah contoh penentuan harga maksimum atas perusahaan monopoli serta efek ekonomisnya. Kalau tadinya MR ketemu MC, harusnya dia di sini, ya, ditarik ke sini karena dia berpotongan dengan sekarang, karena pemerintah menetapkan harga maksimum segini, ya, maka dia akan di sini, ya, berpotongan dengan demandnya di sini. Harusnya dia kan di sini nih ya, atas sedikit ya, berpotongan dengan demand di sini. Sekarang karena harganya diturunkan mungkin dari 9 atau 10 jadi 8, maka dia segini. Ya. Paham ya? Dia harus memproduksi sebanyak ini, ya. Sehingga apa? Keuntungan totalnya dia lebih sedikit, lebih berkurang dibandingkan, dia akan berkurang bila dibandingkan dengan kalau tidak ada ditetapkan harga maksimum, ya. Ya.
Harusnya dia dari 3 menjadi 3, kira-kira 3,5 satuan lah ya. Dia lebih kecil ya. Sebetulnya sama saja penjelasan dengannya yang ini ya. Dia akan berpotong dengan harga yang lebih rendah ya, karena ditetapkan ya. Berikutnya adalah ini kasus penentuan harga maksimum atas produk perusahaan monopolis murni di mana AC lebih besar daripada MC. Kalau kasus AC lebih besar daripada MC, kalau kasus AC lebih besar daripada MC berarti apa? Harganya lebih besar ya, ini AC lebih besar daripada MC di mana nih? Ya. Jadi pemerintah menetapkan sebesar PR, ini harganya ya. Harusnya dia mendapatkan keuntungan segini dan dia balik modal pada saat segini dengan MC lebih besar pada ini, harusnya di sini ya. Ya. AC lebih besar pada MC berarti di daerah sebentar. Ini MC lebih besar pada AC di sini ya. AC lebih besar pada MC. AC besar pada MC berarti di sini. Ya. Jika pemerintah menetapkan harga sebesar PR, ini PR ya. Di sini ya. Sehingga si perusahaan berusaha harus menjual sebanyak kuantiti R. Kalau dia seharusnya menjual maksimum mendapatkan keuntungan di sini, ya. Keuntungan di sini ya. Sekarang dia dipaksa menjual di sini, ya. Nah, di sini kita lihat kalau ini kan terlalu rugi, ya. Di sini terlalu rugi. Karena apa? Average cost-nya di sini, ya. Berarti dikali quantity, biayanya adalah average cost, total cost-nya di sini, ya. Taruh revenue-nya di sini, dia akan rugi, ya. Karena apa? Biayanya sebesar average cost dikali quantity. Average cost dikali quantity berarti apa di sini ya? Dia akan rugi sebesar ini. Ya. Dia tidak untung. Oleh karena itu, biar tidak rugi, maka pemerintah harus memberikan subsidi. Ya. Sebesar kerugian finansial supaya apa? Perusahaan monopolis itu tidak bangkrut. Contohnya misalnya PLN ya, PLN katanya selalu rugi ya. Kemudian pemerintah juga bisa menetapkan harga maksimum sebesar biaya rata-rata ya, biaya rata-rata yaitu di sini ya, AC ya. Sebesar di AC. AC itu biaya rata-ratanya ya. Karena AC dikali Q kan sama dengan TC ya. Total cost ya. Dia harus sebesar biaya rata-rata. Jadi biar tidak rugi, dia akan menetapkan di ini gambarnya tidak jelas ya, harusnya dia berpotongan di dia sebesar dengan ini ya. Di sini yang terbaik ya harusnya ya. Harga maksimum sebesar PT ya. PT ini perpotongan AC dengan D ya. Berarti apa? Biaya rata-ratanya di sini ya. AC dikali Q. Di sini dia seharusnya
break even point. Ini adalah titik break even point, ya. Tetapi penjelasan di nomor 2 ini tidak jelas. Harusnya dia break even point. Kenapa? Disinilah sebetulnya si penjual, si perusahaan monopoli itu bisa menjual tanpa mengalami kerugian tapi tidak untung, ya. Ngapain orang membuat sesuatu tapi tidak mendapatkan keuntungan, ya. Ya. Ini PT ya. Di sini adalah break even point. Ya. Penyelesaian terbaik adalah seharusnya dia menjual, pemerintah menetapkan sebesar ini, ya. Kalau melakukan sebesar ini, mungkin pemerintah memberikan subsidi, ya. Atau mungkin ini perusahaan milik negara sehingga harus menjual di titik biaya rata-rata, ya. Bisa saja. Ini tergantung kebijakan dari pemerintah, ya, atau swasta. Oke. Berikutnya adalah efek pengenaan pajak atas perusahaan monopolis. Sekarang, kalau pengenaan pajak itu ada dua jenis pajak, yaitu pajak lamsam. Pajak dikenakan sebesar jumlah tertentu, berapapun kuantitas outputnya, lamsam ya. Misalnya kita kuantiti misalnya 10.000, pajaknya 1 juta. Kuantiti sama dengan 20.000, pajak 1 juta juga, ya. Kuantiti 30.000, dia pajaknya sama 1 juta juga. Itu namanya disebut pajak lamsam, ya. Nah, sekarang ini contoh dari pengenaan pajak lamsam. Kita cari perpotongan antara MR dengan MC di sini, ya. Karena pajak merupakan biaya tetap, maka dia tidak mengubah MC, ya. Tetapi dia akan mengubah AC. Mengapa? Karena kalau lamsam makin dia biaya tetap kan, menjadi fixed cost kan, ya. Tadinya fixed costnya sebesar ini ditambah dengan tax, ya. Ditambah variable cost. Sehingga kita lihat grafiknya, makin ke sini dia makin kecil, ya. Makin sedikit karena apa? Dia dibagi dengan fixed cost-nya terbagi dengan quantity, ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya karena dia lamsam, misalnya 1 juta pajaknya dibagi dengan 10.000, ya. Berarti apa? Dia 100 perak, ya. Sekarang kalau produksinya 100.000, maka fixed cost-nya menurun kan? Taxisnya menjadi apa? Kira-kira 10 perak, ya, 10 rupiah. Oleh karena itu, misal dia memproduksi di titik MR sama dengan MC, berarti dia titik maksimum keuntungannya di sini, ya, sebesar harga P1. Tadinya kalau tanpa pajak dia akan cost-nya sebesar ini. Karena dengan pajak, maka average cost-nya naik, ya, menjadi ketemu di titik sini. Sehingga keuntungannya tadinya yang sebesar ini tanpa pajak, maka dengan pajak maka dia hanya sebesar ini, ya. Ya, jadi yang ini lari ke buat apa? Buat negara dalam bentuk pajak. Paham ya di sini ya? Jadi yang berpengaruh ada keuntungannya menjadi semakin kecil, ya. Ini contohnya ya, kita lihat keuntungannya setelah pajak ya. Biaya totalnya mungkin sudah dimasukkan pajak ya. Di sini biaya totalnya masukkan pajak. Ini contoh soal yang tidak baik ya, karena tidak ada keuntungan sama sekali. Ya.
Ya, contoh total yang tidak baik. Jangan di Kemudian berikutnya adalah efek pengerjaan pajak secara spesifik. Ya. Kalau efek pengenaan pajak pada spesifik adalah sebesar variabel, ya. Sehingga apa? Berarti dia menjadi variabel cost. Teksnya menjadi variabel cost, ya. Kalau teks menjadi variabel cost, maka yang bergerak adalah apa? MC. MC-nya tadi seperti ini, ya. Menjadi bergerak paralel sebesar pajak ke atas. Menjadi MC aksen. Ya. Sekarang misalnya dia seharusnya MR ketemu dengan MC di sini, ya. Aslinya di sini. Karena dikasih pajak sebesar pajak spesifik sebesar per unit, ya. Misalnya sekarang per unit pajaknya 10 perak per unit, ya. Maka dia memproduksi berapapun kan tetap pajaknya 10 perak per unit. Sehingga pajak ini menjadi variabel cost, ya. Nah, dari sini dia akan bergerak ke sini. Oke? Berarti dia ada di sini. Nah, sekarang harusnya dia bisa menjual sebesar PN, sekarang dia hanya bisa menjual sebesar PM. Berikutnya juga dengan average cost, ya. Tadinya cost dia hanya sebesar di sini, ya. C1. Sekarang karena bergeser maka costnya menjadi C2, ya. Akhirnya apa? Keuntungannya menjadi hanya segini, ya. Harusnya dia, nah, selisihnya harusnya dia tidak, tadinya dia bisa menjual besar ini, ya. Untungnya, ya, sekarang dia hanya bisa menjual sebesar ini, ya. Nah, selisihnya yaitu ini C2 bagi C1, ya. Nah, ini yang lari ke negara. Paham, ya? Nah, sekarang kita lihat di sini, ya. Kita lihat bergesernya, lihat paralel ke atas sebesar, ya. Sama harusnya, ya. Karena apa? Karena dia per unit. Lihat di nomor 3 ini. Nah, ini agak benar contohnya karena ada keuntungan. Lebih enak gitu, ya. Walaupun yang tadi juga sebetulnya sama aja, cuma di sini tidak ada keuntungan. Nah, mungkin ingin mengesankan bahwa dengan pajak dia menghilangkan keuntungan, ya. Tapi sama saja sebetulnya, ya. MC-nya tetap, tetapi AC-nya berubah. Tadinya AC-nya mungkin ada di sini, ya. Dia naik ke atas, ya. Nah, di sini kita lihat sejajar semua kecuali AC, ya. Kalau AC mungkin ada faktor sedikit, ya. Average cost-nya berubah karena dia per unit, ya. Mungkin berubahnya nanti di sini akan lebih. Dia kan paralel juga, tetapi makin ke sini selisihnya makin sedikit karena masuk variabel cost, ya. Karena fixed cost-nya makin mengecil. Oke, tadinya dia harusnya dia MR ketemu MC di mana? Sini, ya. Sekarang menjadi ketemu MC aksen. Nah, berarti apa? Dia menjual dengan kuantiti yang lebih sedikit, ya. Sedikit kurang dari 3 satuan. Tadinya dia 3 satuan di sini. Karena bertemu di sini dia akhirnya menjadi apa? Sekitar 2, sekian lah, 2,x, ya, mungkin 2,8, 2,9, ya. Tetapi dia menjual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, tadinya dia menjual dengan harga minimalnya 8.000 atau 9.000, dia sekarang menjangkau sedikit lebih tinggi, ya. Manfaatnya bagi perusahaan monopoli adalah dia bisa memproduksi dengan harga dengan kuantitas yang lebih rendah. Sementara bagi konsumen dia bisa
Tetapi konsumen tidak memperoleh manfaat langsung dari pengenaan pajak ya, karena konsumen membayar dengan harga sebetulnya ya lebih mahal ya. Bisa saja lebih murah juga misalnya di PN ya, tapi dia akan biasanya lebih mahal ya karena ada efek pajak ya. Tetapi istilahnya kan pajak kembali ke pemerintah ya. Jadi perusahaan monopolis ini dia menggeser sebagian pajak persatuan output kepada konsumen ya, walaupun dia keuntungan buat perusahaan sendiri berkurang. Kemudian saya lanjutkan dengan pengendalian industri monopoli. Sekarang monopoli versus persaingan, kebaikan dan keburukan sistem monopoli. Jadi monopoli itu sebetulnya tidak seburuk yang dikira ya. Keburukannya adalah kalau monopoli tersebut bersamaan dengan cara apa? Dengan biaya yang tidak efisien. Tetapi kalau misalnya monopoli itu bisa efisien, maka dia akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Ya. Karena apa? Dia bisa memproduksi pada skala yang sangat ekonomis. Itu kebaikannya. Keburukannya kalau tidak efisien. Sebetulnya sama saja ya dengan ya, perusahaan lain ya. Harus efisien. Kemudian pro dan kontra monopoli ya. Dalam dunia nyata itu sebetulnya tidak ada, sulit dijumpai situasi persaingan murni ya. Karena itu bisa kalian baca di sini. Ini bisa kalian baca aja detailnya ya. Saya akan lanjutkan karena memang ini tidak ada penjelasan dari sisi grafik ya. Saya kira kalian bisa menghafal saja di sini. Di sini juga sikap kebijakan ini juga bisa dibaca dan dihafal ya. Kalau tidak mengerti bisa ditanyakan ke saya. Sekilas saya jelaskan kebijakan pengendalian monopoli. Monopoli perlu diatur supaya apa? Supaya tidak memberatkan masyarakat. Karena semuanya bertujuan adalah untuk mensejahterakan masyarakat kan pada dasarnya ya. Karena itu juga harus diatur. Seperti di Amerika dia ada undang-undang anti monopoli ya. Jadi daripada dia melakukan pelarangan, lebih baik diatur supaya persaingan yang tidak sehat itu bisa tidak terjadi ya. Kemudian berikutnya konglomerasi konsentrasi industri. Konglomerasi itu berarti apa? Konglomerasi itu penggabungan perusahaan-perusahaan. Bisa kalian baca. Kemudian peraturan yang mendorong monopoli ini maksudnya adalah bisa untuk misalnya hak cipta ya. Sebetulnya itu bagus juga karena apa? Karena mendukung sebetulnya kemajuan teknologi ya, sehingga orang berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan yang besar ya. Sebetulnya cukup bagus juga di situ ya. Tetapi tetap harus ada batasan tertentu ya supaya persaingan tetap sehat. Kemudian pengambil alihan monopoli oleh pemerintah ya. Ini kalau misalnya sudah berhubungan dengan biasanya hajat hidup orang banyak ya. Ini bisa kalian baca lah di sini lah. Kemudian saya lanjut ke kegiatan belajar 2. Ya waktunya kita ini kurang dari setengah jam lagi. Pasal persaingan monopolistik dan oligopoli.
Sekarang ciri-ciri pasar persaingan monopoli ya. Ini bisa kalian baca, perusahaannya cukup banyak. Tindakan atau keputusan harga maupun kuantitas oleh satu atau beberapa perusahaan dengan menurut pasar ya. Karena pasar persaingan bersifat monopolistik ya. Monopolistik sebetulnya berarti apa? Ada beberapa perusahaan ya di industri tersebut ya. Ini bisa kalian baca ya. Ini perbedaan antara pasar persaingan dan murni dan pasar persaingan monopolistik. Kalau ini produknya homogen. Kalau ini misalnya produknya sama tapi ada apa? Ada merek, ada diferensiasi produk, kemasan dan cara-cara lain. Kemudian jumlah produsen ini sangat banyak, tidak bisa mengenai harga. Kalau ini ada sejumlah perusahaan kecil, jumlah kecil perusahaan yang bisa mempunyai pengaruh atas segmen pasar. Ya, ini garis lurus. Kalau ini berlereng menurun tapi tidak begitu curam ya. Jadi demandnya mungkin kalau ini lurus karena tidak pengaruh, kalau ini ada sedikit begini ya. Kemudian tidak perlu bersaing sebab produsen tidak bisa mengaruhi harga. Kalau ini persaingan bersifat bukan harga, yaitu apa? Iklan ya. Kemudian berikutnya unsur-unsur persaingan monopolistik ya. Unsur persaingan monopolistik dia ada perusahaan jumlahnya cukup banyak ya. Karena memang cukup banyak, maka mereka sebetulnya tidak bisa secara langsung melakukan kartel atau kolusi. Akhirnya mereka melakukan diferensiasi produk ya. Jadi pura-pura berbeda. Jadi misalnya bisa letak atau lokasi toko yang strategis, fasilitas pembayaran dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah syarat masuk ke dalam industri ya. Untuk masalah dalam industri monopolistik ini relatif lebih mudah ya. Oke. Tetapi tetap membutuhkan anggaran relatif cukup besar untuk mengadakan iklan supaya apa? Supaya konsumen tahu ya bahwa ada produk tersebut. Kemudian penentuan harga dan output ya. Penentuan harga sama kita melakukan dengan teori MR sama dengan MC ya. Dalam jangka pendek pasti melakukan MR ketemu dengan MC di sini, kemudian ditarik ke atas ketemu demand, akhirnya di sini dia berusaha menjual di level sini PK ya. Jadi keuntungannya adalah sebesar pada saat di sini kan dia berpotongan dengan titik AC di sini ya, berarti ke sini ya, dan ini adalah keuntungannya jangka pendek. Sekarang kalau untuk jangka panjang ini gambarnya sama ya dengan yang ini ya. Berarti tidak bisa ya. Ini salah ya gambarnya. Aduh ya Allah. Gambar 618 salah ya. Soalnya gambarnya sama persis dengan gambar 617. Coba kalian lihat. Ini salah cetak. Ya, 618 salah cetak. Ya, harusnya AC-nya di atas MR. Ya. Harusnya seperti harusnya dia di sini AC-nya ya. Sama seperti gambar 619. Oke, kita langsung ke sini aja. Gambar 619. Kamu lihat di gambar 618 harusnya ada PR ya, tapi di sini tidak ada, yang ada tetap PK. Berarti gambarnya memang salah. Ini jangan di Halo, bisa dengar tidak?
Halo? Ini bisa dengar tidak?